setelah bersih. Yang kedua, jenis serangga yang bisa dimakan, diantaranya adalah Hai, jumpa lagi di Warta Siluman. Berpetualang di alam bebas merupakan sesuatu yang bisa kamu lakukan untuk refreshing pikiran sejenak melepas penat, ataupun untuk melatih kekuatan fisik dan juga mendekatkan diri pada alam serta penciptanya. Perlu kamu ketahui, selain punya banyak manfaat, berpetualang di alam bebas juga mempunyai banyak resiko bahaya yang sewaktu-waktu bisa mendatangi kamu. Oleh karena itu, sebaiknya kamu mengetahui dasar-dasar survival sebelum melakukan petualangan di alam bebas. Survival berasal dari kata survive yang berarti berhasil atau mampu mempertahankan diri untuk hidup dari suatu keadaan yang sulit. Seperti tersesat, kekurangan bahan makanan, bencana alam, keadaan perang, kecelakaan pesawat, atau dalam pelarian. Berikut adalah 4 kemampuan minimal untuk bertahan hidup di alam yang harus kalian ketahui. Yang pertama, membuat api. Dalam keadaan survival, fungsi api adalah sebagai penghangat tubuh, penerangan, memasak, memberi tanda-tanda atau kode. Dalam membuat api, perlu diketahui 3 syarat terjadinya api. Yang pertama adalah udara, bahan bakar, dan sumber panas. Satu syarat di atas tidak terpenuhi, maka tidak akan terjadi pembakaran. Yang kedua, membuat shelter. Tenda adalah perlengkapan untuk keperluan perlindungan dan istirahat secara cepat, praktis, dan aman yang paling ideal dalam melakukan perjalanan di alam bebas. Namun, bila tidak tersedia bivak atau shelter darurat, dapat menggunakan pengganti tenda. Cara terbaik untuk melatih skill membuat bivak adalah berlatih terus mendirikan bivak di medan yang berbeda-beda. Yang ketiga, kalian harus tahu cara mendapatkan air. Air adalah syarat utama dalam survival. Dalam perjalanan menggunakan air harus diatur. Air yang dapat kita minum langsung, syaratnya tidak berwarna, tidak berasa, tidak berbau, contohnya dari mata air, dari sungai, danau, atau hujan. Jangan sekali-kali meminum darah, air kencing, dan air laut, karena mengandung garam dapat menimbulkan dehidrasi dan bisa berakibat fatal. Terus bagaimana kalau tidak menemukan sumber air minum? Yang pertama, memperhatikan jejak binatang menyusui dapat menunjukkan lokasi mata air. Karena pada pagi dan sore hari binatang akan membutuhkan air. Yang kedua, pada tanaman menjalar. Seperti rotan yang sering ditemukan menggantung dari pohon. Air didapatkan dengan cara memotong ilona pada bagian yang menggantung paling bawah. Potong bagian lainnya. Untuk diminum langsung ke mulut cukup potong sekitar 1 meter. Sedangkan untuk ditampung, potong liana pada bagian atas sepanjang-panjangnya. Yang ketiga, dari perasan lumut-lumutan dan dari tumbuh-tumbuhan kantung semar. Yang keempat, Anda dapat mendapatkan air dari embun yang menempel di daun. Yang kelima, membentangkan ponco untuk menampung air hujan atau embun. Kemudian yang keenam, batang pisang ditebang. Tinggalkan kira-kira 20 cm dari permukaan tanah. Lubangi bagian tengahnya. Air akan terkumpul dalam lubang wadah tersebut setelah beberapa saat. Kemudian skill yang terakhir adalah mendapatkan makanan. Tahap awal teman-teman harus mempelajari zoologi dan botani praktis untuk dapat mengetahui binatang dan tumbuhan yang dapat dikonsumsi dan tidak mengandung racun yang berbahaya bagi kita. Macam-macam binatang yang bisa kalian makan adalah yang pertama, cacing tanah yang bosar. Bisa dimakan, ambil cacing masukkan ke dalam air. Setelah beberapa lama, cacing akan mengeluarkan sendiri kotoran di dalamnya. Masaklah setelah bersih. Yang kedua, jenis serangga yang bisa dimakan, diantaranya adalah capung, laron,
jangkrik dan belalang, tenggeret, gangsir, dan lain-lain. Dimasak dengan cara digoreng atau dibakar. Yang ketiga, ada ikan dan udang, bisa dimanfaatkan sebagai bahan makanan. Yang keempat, hampir semua mamalia dapat dimakan dagingnya. Menangkapnya bisa dengan jerat untuk hewan kecil seperti bajing, tikus, sampai binatang besar seperti rusa, kijang, dan lain-lain. Dan selanjutnya, inilah tumbuhan yang bisa kalian makan ketika di alam. Yang pertama, tumbuhan yang dapat dimakan oleh hewan, terutama jenis primata. Yang kedua, ambil sebagian tumbuhan tidak bergetah yang ingin dimanfaatkan. Coba patahkan, kemudian oleskan ke kulit. Tunggu beberapa menit. Apabila tidak terasa reaksi seperti gatal atau panas, diulangi lagi dan menggunakan lidah. Apabila tidak ada reaksi juga, berarti aman untuk dimakan. Jadi begitulah 4 kemampuan minimum yang harus kalian miliki ketika berpetualangan di alam bebas. Manusia hanya bisa bertahan hidup 3 menit tanpa oksigen. Manusia hanya bisa bertahan hidup 3 jam tanpa perlindungan cuaca ekstrim. Manusia hanya bisa bertahan hidup 3 hari tanpa air. Dan manusia hanya bisa bertahan hidup 3 minggu tanpa makan. Terima kasih telah berkunjung. Dukung kami dengan cara subscribe, like, comment, and share ke teman-teman kalian, agar channel ini terus berkembang dan terus memberikan informasi yang mungkin belum Anda ketahui. Sampai jumpa di video kami selanjutnya. Salam siluman.